Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Jauh sebelum Prabowo akhirnya terpilih jadi Presiden Republik Indonesia, dirinya terkenal karena pidato yang tegas dan lantang. Sama seperti ketika dirinya sedang membawakan orasi di hadapan mahasiswa Universitas Pancasila. Kalau kalian tidak boleh lupa orang tuamu. Tapi, ada yang berbeda dari orasinya kali itu, di mana pidatonya dianggap menyindir Megawati yang selalu menyampaikan pidato dengan penuh emosional. Pemikiran Prabowo yang penuh dengan kebenaran dan rasa optimis pun dibandingkan dengan pemikiran Megawati yang penuh dengan pesimisme, sehingga dianggap membawa pengaruh negatif yang tercermin melalui auranya saat berada di atas podium. Hanya karena manusianya sudah mulai lupa diri. Saat menghadiri wisuda di Universitas Pancasila itu pun, Prabowo menyampaikan banyak hal. Salah satunya adalah unsur-unsur penting yang harus dimiliki oleh Indonesia sebagai kekuatan dunia. Status Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang sangat strategis untuk perdagangan dunia dianggap sebagai sebuah unsur kekuatan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Dengan luas wilayah total adalah 5 juta kilometer persegi, dengan luas daratan 1,9 juta lebih, serta luas perairan 3,2 juta. Indonesia juga memiliki jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, yang artinya juga menjadikan Indonesia sebagai pasar keempat terbesar di dunia. Sementara secara geografis, letak Indonesia juga sangat strategis dan berada di antara 2 benua dan 2 samudra terbesar di bumi. Begitu juga dengan selat-selat yang sangat strategis, di mana 2/3 perdagangan dunia melewati selat-selat. Sementara itu, menurut Institut Mineral Internasional, Indonesia memiliki dari 16 mineral terpenting. Indonesia memiliki 9 mineral, belum sumber daya alam lainnya, termasuk penghasil komoditas yang sangat besar dan sangat banyak. Kemampuan suatu negara untuk bekerja memanfaatkan sumber daya alamnya secara efisien. Pidato Prabowo itu pun seolah menjadi jawaban untuk Megawati yang secara tegas bicara agar negara untuk tidak lagi mengandalkan impor beras di tengah ancaman krisis pangan. Pesan Megawati untuk tidak lagi mengandalkan impor beras juga sejalan dengan ramainya skandal demurrage impor beras sebesar 294,5 miliar rupiah. Megawati juga mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras. Presiden RI kelima tersebut juga menyebut negara harus dapat fokus mengurus pangan dan beras agar tidak lagi sekedar mengandalkan impor. Tentang komitmen Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri di bidang pangan. Selanjutnya, pidato Prabowo soal kondisi politik negeri ini. Di momen itu, Prabowo berperan agar bangsa Indonesia akan selalu dipecah belah. Oleh karena itu, harus bisa menjaga kerukunan dan ketenangan politik. Bersaing dengan keras, tapi harus menganggap semua pihak sebagai kawan. Jawaban Prabowo ini pun agaknya menyindir Megawati yang mengeluhkan jika banyak sekali kecurangan yang terjadi selama masa pemilu berlangsung. Di momen Rakernas itu pun, Megawati sempat menangis karena terharu. Pasalnya, partainya berhasil menempati posisi pertama dan meraup suara terbanyak setelah melewati perjuangan yang panjang untuk menarik hati masyarakat Indonesia. Indonesia Raya yang kita cintai. Prabowo juga berpesan agar mahasiswa selalu berpikir positif, berpikir baik, dan jangan mencaci orang lain ataupun berpikir jelek tentang orang lain, serta semangat dan tidak mengenal kata menyerah. Pernyataan itu pun seolah ditujukan kepada Megawati yang dalam pidatonya menyentil Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang berhasil lolos karena Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara bernomor 90 yang meloloskan putra sulung Jokowi itu sebagai calon wakil presiden di pemilu 2024. Megawati pun menganggap keputusan yang diambil MK sudah mematikan moral dan etika. Lalu pidato Prabowo soal stabilitas hukum dan sistem hukum yang penuh dengan keadilan militer bangsa. Ayah Didit itu meminta agar abdi negara khususnya TNI bisa dilatih dan dididik dengan baik sebagai aset negara. Sama ketika dirinya diundang dalam acara Qatar Economic Forum, saat itu Kepala Korespondensi Internasional Bloomberg, Haslinda Amin, mengajukan sebuah pertanyaan
yang membuat Prabowo tertawa, yakni kemenangan Prabowo yang dianggap akan melemahkan demokrasi. Prabowo pun memberikan pertanyaan balik soal siapa yang membuat pernyataan itu dan siapa yang mengkhawatirkan posisinya saat ini. Who is concerned? There's some critics who say you may clamp down on democracy. Who is concerned? So you're saying there is no concern about that? Prabowo pun meyakinkan jika masyarakat Indonesia yang sudah memilihnya setelah 4 kali mengikuti Pilpres. Dan ini sudah saatnya masyarakat mempercayakan negeri ini pada dirinya dan berjanji tidak akan mengecewakan bangsa Indonesia. Pidato Prabowo itu pun bertentangan dengan pidato Megawati yang menyinggung soal kerusakan demokrasi pada pemilu 2024. Yang dibuktikan dengan adanya praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan, seperti halnya penggunaan aparatur negara dan adanya intimidasi hukum. KPU-nya juga diam, Bawaslu-nya nggak ada suara. Lalu di momen lain, ada yang menarik saat sedang melakukan kampanye. Prabowo menyampaikan jika semua presiden Indonesia sangat berjasa bagi bangsa. Prabowo juga menyebut Jokowi sebagai presiden yang pekerja keras dan tidak mengenal lelah. Prabowo juga melanjutkan orasinya dan mengaku mengenal semua mantan presiden RI. Meski mengaku tidak mengenal baik Soekarno, karena saat itu dirinya masih kecil, namun Prabowo pernah digendong oleh ayah Megawati itu. Lalu Presiden Prabowo juga mengaku kenal dengan Soeharto karena sering makan siang dengan beliau. Begitu juga dengan B.J. Habibie. Sementara dengan Gus Dur, Prabowo pernah jadi tukang pijatnya. Lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beliau adalah teman dekatnya saat masuk Akabri. Namun, entah mengapa, Prabowo tidak menyebut jika dirinya mengenal Megawati. Semoga hanya lupa ya dan bukan sinyal keretakan hubungan politik. Sementara itu soal utang Jakarta, Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak punya rencana untuk mengerek rasio utang menjadi 50% terhadap produk domestik bruto. Reuters melaporkan hal itu mengutip pernyataan dari Thomas Jiwandono, politisi Partai Gerindra yang memimpin diskusi fiskal antara tim ekonomi Prabowo dan Kementerian Keuangan pemerintahan saat itu. Pernyataan tersebut membantah laporan sebelumnya yang merugikan mata uang rupiah dan pasar obligasi. Kekhawatiran itu pun datang, pasalnya setelah krisis keuangan yang melanda Asia pada 1990-an. Indonesia menetapkan defisit anggaran tahunan tidak boleh melebihi 3% dari PDB dan membatasi rasio utang maksimal 60% dari PDB. Aturan itu memungkinkan Indonesia untuk membangun catatan manajemen fiskal yang solid dan meraih peringkat investasi dari sejumlah lembaga pemeringkat. Meski rasio utang pemerintah Presiden Joko Widodo, terutama setelah pengeluaran besar-besaran selama pandemi COVID-19, Sri Mulyani mencoba untuk menurunkan rasio utang dengan mengurangi defisit tahunan. Tahun lalu, defisit anggaran mencapai 1,65% dari GDP, yang merupakan defisit terkecil dalam 12 tahun. Pernyataan itu pun seolah menjawab pertanyaan Megawati yang menyinggung berbagai persoalan tentang pengelolaan negara saat ini dan ke depan, termasuk soal utang negara dan bagi-bagi kursi menteri. Megawati meragukan Prabowo yang harus membayar utang negara yang semakin membesar. Ia juga membandingkannya dengan situasi ketika dulu Indonesia bisa cepat membayar utang ke International Monetary Fund atau IMF. Presiden kelima RI itu pun mengorek kembali ketika dirinya menjadi presiden dan juga pernah menghadapi krisis dari berbagai arah saat memimpin pasca reformasi. Ibunda Puan Maharani itu pun lebih memilih membentuk kabinet yang ramping dengan jumlah menteri 33 tetapi bersifat zakon kabinet profesional. Terbukti krisis dapat diatasi dan seluruh utang terutama dengan IMF dapat dilunasi. Prabowo juga sempat diduga menyentil PDIP dan Megawati yang sampai saat ini belum juga menunjukkan tanda-tanda ingin bekerja sama dengannya. Prabowo pun belak-belakan meminta kepada pihak yang enggan diajak kerjasama agar tidak mengganggu. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Prabowo juga mengaku dan terus berjuang dengan orang-orang yang mau diajak bekerja sama. Pernyataan Prabowo itu dikeluarkan saat menghadiri acara BIMTEK dan Rakernas PAN di Hotel JS Luansa Kuningan, Jakarta Selatan. Ketum Gerindra ini mempersilahkan pihak yang tidak mau kerjasama untuk menonton asalkan jangan mengganggu. Dia menekankan pihaknya hanya ingin bekerja untuk mengamankan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.
Sementara itu, setiap kali dimintai keterangan, Megawati mengaku masih melakukan kalkulasi politik soal sikap partainya pada pemerintahan mendatang. Dia pun menegaskan jika DNA dan sejarah PDIP akan terus didasarkan pada kebaikan bangsa dan negara. Megawati juga menegaskan jika Indonesia menganut sistem presidensial. Oleh sebab itu, Megawati menyebut tidak ada oposisi dan koalisi. Megawati mengatakan jika dirinya tidak bisa berkoalisi, tetapi hanya bekerja sama. Megawati menuturkan sistem negara Indonesia adalah presidensial, bukan parlementer. Maka, kata dia, tidak ada istilah koalisi dan oposisi.